sekarang tibalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yaitu Mas Yusril dan Ibu Yanti. Acara talk show hari ini akan dipandu oleh moderator kebanggaan kita yaitu Ibu Rumi Asri, manajer BI Institute yang akan membantu menggali wawasan lebih dalam dari kedua narasumber kita. Kita juga mengundang partisipasi Bapak Ibu, baik yang daring maupun luring untuk sesi tanya jawab nanti karena kami menyediakan apresiasi bagi para penanya. Mari kita sambut dengan hangat moderator acara hari ini. Kepada Ibu Rumi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam literasi. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir secara langsung di launch Perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia. Saya juga menyapa seluruh peserta yang bergabung secara daring melalui Zoom dari tempat masing-masing. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat terhubung dalam kegiatan literasi Perpustakaan Bank Indonesia yang diselenggarakan secara hybrid. Bagi peserta yang mengikuti melalui Zoom, selama kegiatan berlangsung silakan menonaktifkan mikrofon agar acara dapat berjalan secara nyaman, dan nanti pada sesi tanya jawab Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat ataupun raise hand. Perkenalkan, saya Rumi, saat ini ditugaskan di BI Institute, akan memandu jalannya talkshow hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tentang media yang sudah sangat kita ketahui, yaitu salah satunya itu ada radio. Dulu kita suka mendengar, sangat menanti-nantikan misalnya kayak pidato Presiden Soekarno ya, biasanya itu mereka jadi sebelum mendengarkan pidato gitu para pendengar setia itu sudah berkumpul di depan radio dan mendengarkan pidato Presiden. Terus juga kita juga dengerin untuk informasi tentang traffic jam di jalan raya gitu. Kita sangat membutuhkan. Nah, selama beberapa dekade ini radio itu telah hadir menjadi sumber informasi, hiburan, sebagai teman menemani kegiatan para pendengar. Namun di tengah hadirnya beberapa media digital seperti podcast, streaming, media sosial, dan berbagai platform digital, muncul pertanyaan, bagaimanakah radio tetap relevan dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman? Nah, hal inilah yang akan kita bahas dalam talkshow ini, yaitu bagaimana peran radio dari dulu hingga sekarang, how to radio reinvented itself in the digital era. Nah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan pantun, mohon cakepnya. Burung merpati terbang ke taman, suara radio mengalun merdu. Hadir di ruangan maupun dari kejauhan, mari berbagi wawasan dan ilmu. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan berbagi perspektif dan pengalamannya mengenai perjalanan dan transformasi radio, yaitu narasumber pertama yaitu Ibu Yanti Rahminur. Beliau Ketua Tim Konten Media Baru RRI Jakarta. Dan narasumber kedua yaitu Mas Yusril Fahriza, komedian sekaligus penyiar Gen FM. Mari kita sambut Ibu Yanti Rahminur dan Mas Yusril Fahriza. Bun. Ya, yang online 2.000, yang hadir di sini 1.000 ya, di 3.000. Ditarik aja itu, diduitin aja. Baik, saya bacakan untuk CV Ibu Yanti Rahminur. Ibu Yanti Rahminur merupakan
profesional, broadcaster dengan latar belakang sastra Inggris dari Universitas Andalas dan Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Esa Unggul. Berkiprah di dunia broadcasting sejak 1993, beliau memiliki pengalaman sebagai penyiar, musik director, produser, hingga eksekutif produser di berbagai radio, dan sejak tahun 2007 aktif di Radio Republik Indonesia atau RRI. Pengalamannya juga diperkuat dengan berbagai pelatihan broadcasting internasional di Swedia, Inggris, dan Rusia. Tepuk tangan buat Ibu Yanti. Nah, untuk narasumber kedua, Bapak Mas, oke, Mas Yusril Fahriza. Beliau seorang aktor, komedian, stand up komedian. Jadi nanti sambil lucu-lucu, bisa ketawa kita. Yang mengawali karir komedinya melalui komunitas stand up Indo Jogja. Namanya meroket di industri hiburan nasional setelah sukses memerankan karakter ikonik Naryo dalam film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Jangan lupa, masih ingat kan filmnya? Yang kemudian membuka jalannya ke puluhan judul film komedi layar lebar lainnya. Di luar panggung hiburan yang bising dengan tawa, Yusril memiliki sisi lain yang sangat kontras, namun saling melengkapi. Seorang antusias dan praktisi fotografi yang memiliki konten sore di kota orang dan demi soto impian. Tepuk tangan buat Kak Yusril. Baik, kita langsung saja mulai dengan talk show-nya. Bu Yanti. Ya. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang RRI ya Bu ya. Boleh Mbak Rumi, silahkan. Nah RRI ini kan mempunyai sejarah panjang ya. Betul. Sebagai radio publik Republik Indonesia ini. Kalau kita melihat di era siaran konvensional AM/FM hingga hadirnya berbagai digital media, bagaimana Ibu melihat perjalanan transformasi RRI hingga dari dulu sampai saat ini? Oke. Terus tantangannya apa saja? Terus bagaimana respon RRI dalam menghadapi tantangan tersebut? Terus perubahan apa saja yang paling signifikan dalam RRI memproduksi atau menyampaikan konten kepada masyarakat? Udah pertanyaannya? Sudah. Untuk sementara ya. Baik, terima kasih Mbak Rumi. Ini saya dikasih waktu menjawabnya berapa hari kira-kira? Soalnya dari sejarah RRI loh. Iya. Kita baru akan selesai mungkin Jumat. Hari Jumat. Ya. Nah. Oke, baik. Benar apa kata Mbak Rumi ya, bahwa Radio Republik Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang. Kami seperti tadi Ibu Esi menyampaikan bahwa di 11 September Radio Republik Indonesia atau RRI akan berulang tahun yang ke-81 tahun. Artinya usia radio kami itu sama dengan usia negara ini, 81 tahun. Nah, mengapa radio RRI memiliki peranan yang cukup besar dalam perjalanan bangsa ini? Jadi sebenarnya keberadaan radio itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman Belanda itu sudah ada radio Belanda ya. Kemudian radio Belanda direbut oleh Jepang dan radio Jepang direbut oleh Indonesia. Ya, jadi itulah perjalanan singkatnya sehingga radio itu awalnya memang dibentuk oleh Belanda, kemudian Jepang dan diambil alih oleh Indonesia melalui perjuangan yang kita ketahui selama ini perjuangan tidak mudah gitu ya. Nah, radio pertama yang direbut oleh pejuang-pejuang kita pada masa itu adalah RRI yang sekarang ada di Surakarta, di Solo. Itu adalah radio pertama RRI. Dan itu sebelum Indonesia merdeka sudah direbut oleh pejuang-pejuang kita pada masa itu. Dan kalau kita lihat lagi sejarah menuju 17 Agustus 1945, kita tahu bahwa sehari sebelumnya itu ada peristiwa Rengas Dengklok.
ya di mana para proklamator kita diculik kan, bahasanya diculik, padahal kan sebenarnya nggak kayak diculik kayak di dalam cerita-cerita kayak di Dracin gitu ya. Tapi kayaknya mereka itu dibawa ke Rengas Dengklok dan diminta untuk segera memproklamirkan Republik Indonesia. Namun kan pada saat itu Bung Karno mengatakan nanti aja kita proklamirkan pas Jepang ngasih kado atau kasih hadiah kemerdekaan untuk Indonesia. Namun kan tidak mau. Pemuda-pemuda yang pada saat itu memiliki semangat juang tinggi, pengen Indonesia segera merdeka, akhirnya tetap ya adu argumentasi mungkin ya. Saya kan belum lahir ya pada itu. Jadi saya merasa kayaknya adu argumentasi pada saat itu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Dan akhirnya kedua proklamator kita itu setuju dan balik ke Jakarta dan besok paginya di jam 10 Indonesia merdeka, diproklamirkan bahwa Indonesia merdeka jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 kalau saya nggak salah. Nah, pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Tapi apakah Indonesia sudah merdeka sepenuhnya dan apakah dunia internasional sudah tahu? Kan itu pertanyaannya pada saat itu ya. Pada saat itu dunia internasional belum tahu bahwa Indonesia merdeka. Indonesia merdeka waktu itu sudah disampaikan secara langsung pidato oleh Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno, dan diproklamirkan di jam 10 itu. Namun kan pada saat itu belum semuanya tahu. Disitulah peran Radio Republik Indonesia untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia itu kepada seluruh Indonesia. Jadi kalau di dunia ini itu ada namanya frekuensi SW, short wave. Jadi kalau misalnya radio itu kan awalnya frekuensinya AM. Dulu RRI itu frekuensinya AM. Kemudian bermigrasi ke FM, kayak Gen FM ya kan. Tapi ada juga yang namanya SW, short wave. Shortwave itu adalah gelombang yang dipancarkan dari masing-masing negara. Jadi dalam shortwave itu masing-masing negara mendapatkan jatah 2 jam, 2 jam, 2 jam untuk bersiaran di shortwave. Jadi beda ya kalau misalnya frekuensi FM, misalnya Gen FM itu 97 berapa aku lupa? 98,7. Oh 98,7. Kan sepanjang hari dia bisa memakai frekuensi 98,7. Kalau di AM juga, AM tuh kalau nggak salah tuh panjang tuh 1000 berapa gitu ya, 1000 berapa gitu frekuensinya. Itu frekuensi AM hanya untuk satu radio misalnya. Tapi kalau frekuensi SW, shortwave, itu digunakan oleh satu frekuensi oleh masing-masing negara sehingga masing-masing negara mendapat jatah 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nah ketika Indonesia mendapat jatah SW, pada saat itulah seorang kami bisa bilang adalah Bapak Radio Republik Indonesia ya. Kami menyebutnya karena dia adalah termasuk founder dari RRI. Selain Abdurrahman Saleh, ada Yusuf Ronodipuro. Maka pada saat siaran Yusuf Ronodipuro yang mengudara melalui frekuensi SW ke luar negeri, beliau membacakan teks proklamasi. Pada saat itulah seluruh dunia tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Disitulah peran RRI pada masa itu sebagai media yang memberitakan kepada seluruh Indonesia bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sejarah panjangnya, itulah kenapa RRI itu memiliki sejarah yang erat dengan keberadaan negara ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan RRI ya? Kalau dari 1945, wah RRI itu gimana ya, saya waktu itu juga belum masuk RRI ya. Tapi memang kita tahu bahwa RRI adalah salah satu media tradisional selain televisi dan juga surat kabar ya. Jadi media tradisional itu ada radio, ada televisi, dan ada surat kabar. Itu adalah 3 media tradisional yang pada dari tahun 80-an itu kemudian jadi peaknya itu ada di 80-90. Itu mereka mengalami masa keemasan, terutama radio, televisi, dan juga surat kabar. Begitu masuk era internet, mereka kemudian gonjang-ganjing. Mereka mulai mengalami mereka mengalami banyak
kompetitor. Kalau tadinya radio compete sesama radio, televisi compete sesama televisi, tapi kan kemudian dengan munculnya internet, maka kompetisi itu kemudian bebas. Kompetisi itu kemudian tanpa batas. Radio bisa berkompetisi dengan sosial media, radio bisa berkompetisi dengan TV streaming, radio bisa berkompetisi dengan over the top, OTT. Ya, kayak misalnya siapa yang di sini nonton Netflix? Pasti ada view siapa, video atau hot Disney, whatever. Jadi itu semuanya menjadi kompetitor bagi semua media tanpa terkotak-kotak. Kalau dulu terkotak-kotak. Misalnya Pro 2 RRI kompetitornya Gen FM. Atau misalnya TVRI kompetitornya Metro TV gitu kan. Gitu kan dulu kompetisinya. Tapi kalau sekarang tuh udah terkotak-kotak. Mereka rebutan audiens. Mereka rebutan pendengar atau juga pemirsa. Karena sekarang radio bukan hanya lagi media audio, auditif. Ya, radio kemudian mengembangkan daya jangkaunya melalui visual. Seperti kalau misalnya RRI. RRI pada awalnya satu channel. Hanya ada Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, dekat dari sini. Tapi kemudian pada tahun 90 RRI kemudian mengembangkan channelnya menjadi 4 channel utama, yaitu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Dan ada Voice of Indonesia yang mengudara dalam 9 bahasa. Kemudian ada, sekarang sudah lebih berkembang lagi dengan ada channel-channel khusus hiburan yang bisa diakses melalui aplikasi atau mobile aplikasi ya, karena dia sifatnya digital. Artinya perkembangan RRI dari 1945 ke sekarang itu sudah jauh sangat berbeda. Kenapa? RRI juga mempersiapkan diri untuk menjangkau pendengar yang lebih luas gitu. Jadi sesuai mandat RRI yang ada di Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 bahwa RRI itu adalah media hiburan yang sehat gitu. Media yang memang memiliki tugas-tugas dan fungsi tertentu yang beda dengan radio swasta, di mana kalau radio swasta mereka mungkin orientasinya adalah program-program yang berbasis atau program-program yang sellable. Maka kalau kami di RRI, kami memang memiliki tugas sesuai mandat dari perundang-undangan itu tadi. Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nah, lalu apakah RRI ini adalah radio yang tidak komersial? Kami radio publik, artinya kami mendedikasikan diri kami untuk publik ya. Nah, lalu bagaimana RRI menghidupinya? Kalau radio swasta kan tinggal nyari iklan ya. Udah sampai berapa billing sekarang? Wah itu urusan sales. Oh urusan sel, nggak diketahui ya? Enggak diketahui. Setahu saya gajian aja. Gajian aja. Kalau saya dulu di radio swasta setiap Senin pasti dikasih tahu, billing baru segini, ayo sekarang cepat kerja lagi. Itu waktu saya di radio swasta. Begitu saya masuk RRI beda lagi. Ini program kita view-nya baru segini. Jadi terlihat perubahan ketika kalau di radio swasta itu orientasinya billing, tapi ketika di radio publik orientasi kami kemudian publik gitu, bahwa kami harus menjangkau publik seluas-luasnya karena salah satu hak dari warga negara Indonesia adalah bisa mengakses informasi dimanapun kapanpun, informasi yang sehat, informasi yang terjamin, trusted gitu ya. Jadi itu adalah mandat yang ditugaskan oleh negara kepada Radio Republik Indonesia. Lalu seperti apa perubahan konvergensi media yang dilakukan oleh RRI? Tentunya RRI juga sekarang berbasis digital ya. Kami punya aplikasi atau mobile application yaitu RRI Digital. RRI Digital ini awalnya namanya adalah RRI Playgo dan RRI Playgo ini itu 2 kali mendapatkan penghargaan internasional dari ABU, Asia Pacific Broadcasting Union, di mana itu dianggap sebagai satu-satunya aplikasi yang bisa diakses lebih dari 300
Genap. RRI Jember, benar. Jadi artinya dalam satu provinsi kami bisa lebih dari satu radio. Dan dalam satu radio itu kami punya 3 channel minimal. Artinya dalam aplikasi kami itu bisa sampai 300-an channel. Misalnya Pro 1 ada 91 channel, Pro 2 ada sekian puluh channel, Pro 4 ada sekian puluh channel gitu. Dan belum lagi kami juga punya namanya stasiun produksi. Kenapa kami memiliki stasiun produksi? Itu untuk mengcover daerah 3T. Apa itu daerah 3T? Terluar, tertinggal, dan Ternate. Bukan. itu itu salah satu RRI Ternate ada sih. Lah, ada maksudnya. Tapi nggak saya. gitu 3T. Jadi kami juga punya tugas untuk menjangkau daerah-daerah 3T ya. Kayak misalnya di Tahuna, ada RRI Tahuna. Tahuna itu di mana? Dekat dengan Filipina. Perbatasan Indonesia Filipina misalnya ya kan, kami punya RRI Entikong. Entikong di mana? Itu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ya kan. Kami punya RRI Batam yang berbatasan dengan Singapura. Jadi kami punya radio-radio yang memang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, karena memang salah satu yang dimandatkan kepada kami adalah supaya informasi-informasi itu didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Bahkan pernah begini, kenapa kami memasukkan Entikong akhirnya mendirikan RRI Entikong ya? Karena ternyata di daerah Entikong itu mereka bahkan tidak tahu siapa Presiden Republik Indonesia. Mereka bahkan menggunakan ringgit untuk transaksi. Itulah awalnya, akhirnya Radio Republik Indonesia berdiri di situ untuk memperjelas status pertama, dan kedua agar masyarakat di Entikong itu lebih tahu siapa sih sebenarnya presiden kita, kabinet kita, informasi sederhana yang kalau kita di ibu kota kayaknya kita semuanya tahu gitu ya. Tapi ternyata kalau di perbatasan itu mereka tidak tahu. Itulah awalnya kemudian RRI Entikong berdiri, dan sehingga sekarang mereka sudah menggunakan rupiah gitu. Jadi termasuk program BI juga kan, Cinta Rupiah kan. Nah, jadi Radio Republik Indonesia juga mendukung program BI Cinta Rupiah gitu. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti itulah kenapa RRI mungkin dipertanyakan kenapa sih RRI kok nggak kayak radio swasta gitu. Karena kami punya mandat-mandat khusus yang harus kami achieve gitu, yang harus kami capai karena memang itu adalah tugas kami yang ditugaskan oleh negara ini. Nah, untuk melihat bagaimana perkembangan RRI, saya pengen kita menonton video berikut ini. 92,1 Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Sama-sama. Jawa itu. Oh, ada. Bundo, jangan mentik tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Lo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuangnya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, jadi kesimpulannya sekarang RRI ada di berbagai platform. Dan ini adalah komitmen dari direksi kami untuk menjangkau pendengar audiens yang lebih luas gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, menarik sekali ya Bu Yanti. Memang beda ya kalau penyiar gitu ngomong itu Gak bisa di stop. Apalagi yang di sebelah kita. Udahlah penyiar terus dia stand up comedy. Iya, ya tadi dijelasin bahwa sebenarnya radio itu perjalanan dari zaman Belanda, penjajahan Belanda, Jepang, terus sampai kemerdekaan dan sampai dengan saat ini ya dengan berbagai macam platform digital RRI. Nah, pertanyaan berikutnya, di tengah algoritma media sosial dan maraknya hoax ini, bagaimana RRI mempertahankan kepercayaan masyarakat dan fungsi pelayanan publiknya? Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Rumi. Itu adalah salah satu pertanyaan yang sering banget saya dapatkan gitu, karena memang dengan adanya algoritma hoaxnya itu bertebaran di mana-mana, dan kita tahu bahwa kecepatan berita saat ini itu jauh mendahului kecepatan regulasi yang ada. Sehingga kita media kadang-kadang keteteran. Mungkin kalau misalnya media-media homeless mereka tidak akan berpikir seperti itu ya. Tapi kalau RRI karena memegang mandat dari negara pasti harus mewajibkan bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah informasi yang bisa dipercaya. Informasi yang sudah diverifikasi gitu. Ini adalah salah satu cara bagi Radio Republik Indonesia untuk mempertahankan kepercayaan publik ya kepada RRI. Jadi kami tidak seperti Detikcom misal, namanya aja Detik, artinya dia dalam per detik dia akan menyampaikan berita kepada, dan kadang-kadang ada beritanya yang miss gitu. Tapi kalau RRI mendahulukan verifikasi, sehingga ada delay sedikit dibanding Detikcom misalnya. Kenapa? Karena tanggung jawab RRI sebagai media publik itu mewajibkan kami untuk memverifikasi dari sumber data yang benar, terutama dari narsum klasifikasi A gitu ya. Jadi betul-betul di cross check apakah berita ini betul atau tidak. Itu tentunya untuk berita-berita tertentu yang diragukan apakah ini kebenarannya benar atau tidak. Kalau kami pasti akan selalu melakukan cross check. Lalu bagaimana dengan tren algoritma yang sekarang ya? Kita tahu bahwa sosial media itu juga cepat banget gitu ya menurunkan berita yang bahkan kita belum tahu kebenarannya atau tidak, dan itu mudah sekali dipercaya oleh masyarakat atau publik. Dan bahkan dengan adanya deepfake, dengan adanya AI, itu bahkan itu dialami sendiri oleh Ibu Sri Mulyani, ya. Dan itu
tentunya merugikan beliau gitu. Tapi publik sudah terlanjur percaya sehingga terprovokasi gitu. Nah, bahaya-bahaya seperti itu yang saat ini kalau bagi RRI itu sangat penting untuk untuk diantisipasi dengan cross check itu tadi, verifikasi data yang ada sebelum kemudian dipublish gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi katakanlah misalnya ranking RRI dibanding-banding yang lain. Ini kalau misalnya kita lihat kemarin saya baru saja ngecek dari SimilarWeb gitu ya. Posisi rri.co.id salah satu platform kami itu berada di posisi 37 nasional. Dan ada di posisi 27.000 internasional. Jadi artinya kami masih bisa bersaing gitu, masih masuk 50 besar. Bahkan kemarin saya juga cek Elsinta tidak masuk ke 50 besar untuk portal gitu ya. Artinya kami tetap bersaing walaupun kami menerapkan verifikasi itu secara ketat gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, berarti kita tetap harus mengecek ya data sumber informasinya itu hoax atau bukan gitu. Kita harus lebih selektif lagi. Oke, saat ini kan RRI tidak hanya hadir secara siaran radio konvensional, tapi juga ada podcast, tadi streaming yang ditampilin ya. Nah, bagaimana strategi RRI dalam melakukan konvergensi multi platform untuk menjangkau audiens yang khususnya untuk yang generasi lebih muda saat ini, Gen Z gitu misalnya. Iya gitu, Gen FM enggak? Gen Z dulu. Gen Z dulu ya. Gen Z dulu. Okay. Dari bawah kita. Dari bawah ya. Iya. Tentunya kenapa sekarang kalau dulu saya sempat cerita ya, kalau dulu tuh RRI itu satu aja, Radio Republik Indonesia. Tapi sekarang dipecah menjadi beberapa channel, bukan sekarang, itu sejak tahun 90-an sih. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Pro 1 itu berarti untuk all segmen ya, untuk ibu-ibu rumah tangga ada di situ, profesional muda, siapapun bisa mendengarkan Pro 1 dengan konten lokal. Jadi misalnya Pro 1 Jakarta, maka kontennya adalah mengenai Jakarta. Lebih fokus di Jakarta. Misalnya Pro 1 Cirebon fokusnya ke berita-berita Cirebon. Pro 1 Bandung dan seterusnya seperti itu. Karena Pro 1 ada di semua kota. Kemudian ada Pro 2. Pro 2 ini dikhususkan untuk anak muda. Jadi antara Pro 2 Jakarta, Pro 2 Jember, Pro 2 Bandung, mereka akan berbeda. Kenapa? Karena kami mengedepankan lokalitas ya. Jadi misalnya kalau anak Jakarta yang kayak anak Gen Z yang kayak gitu ya, itu pasti akan beda dengan gaya anak-anak yang misalnya di RRI Manokwari, Pro 2 Manokwari, Pro 2 Biak, Pro 2 Manado, Pro 2 Toli-Toli. Ada yang tahu Toli-Toli ada di mana? Atau Pro 2 Ternate, atau Pro 2 Ambon, itu akan berbeda. Kenapa? Karena lokalitas itu menjadi keunggulan ya sebenarnya. Kami melihatnya, RRI melihat ini adalah sebuah keunggulan bagi sebuah media dengan mengedepankan lokalitas. Nah, lalu bagaimana dengan anak muda secara umum? Nah, mungkin kalau di Jakarta ya, itu beban Pro 2 Jakarta itu berat ya, karena saingannya kan GNFM, Prambors gitu, atau Mustang gitu kan, di mana mereka kan mereka bebas untuk berekspresi. Mereka bebas, mereka bisa misalnya mau ngangkat berita gosip artis, it's okay. Tapi kalau di kami itu tidak bisa masuk gitu. Sementara audiens mungkin butuh ya berita-berita yang seperti itu. Lalu bagaimana kami bersaing di Jakarta memang berat. Tapi kalau di daerah, itu kami masih menjadi nomor 1 di daerahnya masing-masing gitu. Karena kalau di Jakarta kan memang jumlah radionya juga banyak ya. Kayak misalnya di Pro 2 Jogja aja, itu Pro 2 Jogja masih bisa bersaing dengan Suara Gama atau juga Jerenimo gitu. Atau Pro 2 Surabaya, itu juga sangat bersaing dengan SS gitu atau yang lain sebagainya. Artinya kalau untuk Jakarta memang berat, kami akui ya. Untuk RRI juga mengakui bahwa bersaing di Jakarta berat karena memang kompetitornya bukan hanya sesama radio, tetapi juga karena jaringan internet di Jakarta ini sangat stabil, sehingga itu juga menjadi salah satu kompetitor kami gitu. Orang lebih banyak menyukai
dracin, kemudian menghabiskan waktu untuk drakor, terus juga belum lagi sosial media, TikTok dan lain sebagainya, Instagram, YouTube, itu menjadi kompetitor di kota-kota besar, terutama di 11 kota besar ya, di mana jaringan internetnya sangat stabil, itu juga menjadi hal yang berat untuk kami lakukan, namun kami terus berusaha dengan cara kalau misalnya di Pro 2 Jakarta aja, kayak kami juga punya acara artis bahkan setiap hari gitu. Dulu zaman saya siaran di Pro 2 Jakarta, bahkan acara saya itu selalu trending topik dan masuk ke acara trending topik di salah satu televisi. Karena kenapa? Karena tiap pagi jam 9, bahkan Raisa Isyana aja telat bisa jalan kaki ke RRI. Karena kenapa? Ibu Esi pasti tahu kalau di tempat kita ini kan kalau udah ada demo terus kayak ditutup kan, itu Raisa sama Isyana jalan kaki loh ke kantor kami karena ditutup gitu ya kan. Tapi ya itu mereka pada masa itu mereka mau loh jalan kaki ke RRI gitu hanya untuk interview itu di jam 9 pagi gitu. Dan artinya RRI juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari anak muda Jakarta. Sebisa mungkin kami memenuhinya, gitu Mbak Rumi. Terima kasih Bu Yanti. Dari penjelasan tadi kita melihat bagaimana RRI sebagai radio publik terus bertransformasi ke berbagai platform digital sambil tetap menjaga kepercayaan dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kalau tadi kita melihat transformasi radio dari perspektif lembaga penyiaran publik. Sekarang kita beralih ke pengalaman radio komersial dan peran penyiar dalam membangun kedekatan dengan pendengar. Mas Yusril, dari pengalaman Mas selama menjadi penyiar, apa perubahan paling terasa pada karakter pendengar dan gaya siaran radio dari dulu hingga sekarang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yusril Fariza. Saya adalah seorang penyanyi. Enggak dong, tentu saja itu bohong. Saya adalah seorang komedian, tapi juga sekaligus sekarang bekerja sebagai seorang penyiar juga. Sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang bagaimana tren penyiar, sekedar disclaimer bahwa aku baru mulai siaran itu sekitar tahun 2013. Pertama kali itu waktu itu membawakan acara Hot Request namanya. Hot Request itu jadi orang yang malam-malam pengen request jam 12 sampai jam 2 pagi itu siarannya. Jadi yang request itu waktu itu adalah penjaga nasi padang 24 jam, mas-mas Indomaret, mbak-mbak Alfa gitu-gitu, mas-mas Warmindo gitu. Kirim salam untuk ke sesama customernya. Tapi nggak apa-apa, tapi di situ saya banyak mengalami yang kayak gaya siaran yang seperti apa. Kebetulan kan memang aku kuliah S1 itu ilmu komunikasi. Kemudian ambil konsentrasinya waktu itu di komunikasi itu ada public relation, ada periklanan dan juga ada broadcasting. Aku memang ambil yang broadcasting, tapi dengan tujuan memang tidak dari awal itu pengen menjadi seseorang yang terlibat di radio, karena dulu mimpiku itu pengen bikin film gitu. Tapi entah kenapa memang ada prinsip yang bilang bahwa the more you hate, the more you ignore, the closer it get. Semakin jauh kamu menghindar, semakin dekat itu akan datang ke kamu ya. Jadi dulu mata kuliah radio itu selalu saya hindari. Kenapa? Karena membosankan. Kita nggak bisa melihat secara visual. Nah itu kan kayak cuman, aduh kok cuman ngedit cuman gelombang-gelombang ini toh apa menariknya gitu. Dalam kacamataku sebagai mahasiswa waktu itu ya. Tapi entah kenapa hobi mengarahkan aku semakin dekat ke radio dan akhirnya berkenalan dengan Mas Awang yang rekan Bu Yanti juga di Jeronimo FM Yogyakarta. Lalu ditawari untuk siaran tengah malam. Siaran tengah malam dengan tanpa bekal announcing skill yang cukup, taunya ya hanya opening, talk, udah present lagu, that was this is istilahnya ya, that was lagu apa, and this is gitu. Kayak cuman preview lagu sebelumnya, present lagu nextnya gitu. Nah semacam itu. Jadi sebenarnya tidak dari aku sendiri tidak ada
knowledge tentang bagaimana industri penyiar dan gaya siaran ini berubah gitu. Tapi ini koreksi jika aku salah, tapi menurutku sejak tahun 2020, sejak di mana pandemi itu terjadi dan mengakibatkan kayaknya di aku ya melihatnya itu sebagai sebuah riset industri hiburan yang sangat besar gitu loh. Sehingga yang dulunya penyiar itu harus smiling voice, harus ada dia talksnya itu panjang, talksnya itu golden voice, misal kayak selamat malam bapak-bapak dan ibu. Sekarang penyiar nggak apa-apa kalau misalnya suaranya itu kayak dari arah selatan kereta api gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma norak aja gitu loh. Kalau nggak tahu kenapa ya, itu yang kalau misalnya yang pengumuman di stasiun Gambir tuh selalu mic-nya tuh deket banget. Dari arah selatan. Selalu kayak nempel banget di bibir. Nah ini masukannya buat mas-mas yang di stasiun Gambir ya. Mumpung dekat. Barangkali dengar ya. Pasti dengar. Kalau nggak dengar kita sampaikan video ini ke dia. Acara ini di-relay tapi sampai stasiun Gambir nggak? Harus sampai stasiun Gambir ya. Dari arah selatan. Dan selalu medok entah kenapa. Nah, satu juga yang menjadi apa ya menurutku adalah riset besar itu adalah gaya penyiaran. Gaya penyiaran yang kalau misalnya dulu tuh aku siaran di Jogja tuh hampir 7 tahun. Sementara pengen waktu itu ke Jakarta itu pengen siaran. Siaran tuh sepertinya adalah pekerjaan paling menyenangkan yang pernah aku kerjakan. Nggak perlu dandan. Iya toh, nggak, penyiar pagi itu apalagi gembel aslinya Pak. Rambutnya compang-camping, nggak mandi, iya. Beleknya masih kemana-mana, belum sarapan. Kadang-kadang mic juga jadi bau. Lah ya, belum sikatan. Bangun pagi langsung siar. Siaran pagi itu adalah siaran ter-effort karena kita bangun pagi satu. Yang kedua, kita harus mengisi tenaga kita, mengisi suara kita. Suara kita itu harus selalu dipaksa untuk energik. Harus selamat pagi gitu, nggak boleh nggak. Ya baru bangun tidur, saya bangun itu setiap hari itu 4:30. 4:30 terus harus jam 6 itu harus on air dengan posisi yang selamat pagi Sobat Gen gitu. Padahal aslinya Pak kalau udah closing, selamat pagi ya. Kadang-kadang ada ngantuk-ngantuk dikit ada, kadang-kadang seperti itu. Terus yang tadinya penyiar itu harus punya pattern, harus punya skill public speakingnya apa. Sekarang itu mungkin lebih sedikit bergeser karena adanya host podcast. Host podcast itu dituntut untuk entertaining, dituntut ada ya penyiar juga dulu ada ya kayak setup-an selainnya itu harus ada gitu. Tapi sekarang itu tidak lebih untuk terkotakkan bahwa penyiar Jakarta itu nggak harus lo gue gitu. Bahwa penyiar Jakarta juga nggak apa-apa, medok kayak aku juga nggak apa-apa gitu loh. Saya ngomong di radio sehari-harinya ya begini, tidak sengaja ditutup-tutupi, tidak sengaja apa gitu. Karena ya bagi saya ini adalah bentuk otentik gitu. Bentuk otentik, jadi ketika orang dengerin radio, oh medok nih, oh Yusril gitu. Kalau enggak ya mungkin bapak-bapak stasiun Gambir tadi gitu, yang lagi siaran itu. Jadi itu yang menurutku malah semakin kesini semakin freestyle. Bahkan orang yang tidak bisa opening pun bisa siaran asal dia tetap punya personality yang kuat. Entah dia menjadi content creator yang biasa ngomongin soal kesehatan, ngomongin soal kecantikan, kemudian dia siaran, tidak perlu menggunakan pattern-pattern dan pola-pola seperti yang dulu, tapi tetap bisa siaran gitu loh. Bukan dulu itu menjadi tidak relevan, tapi yang sekarang itu patternnya lebih bebas, lebih freestyle begitu. Oh, mati lagi. Kita ganti-gantian aja mic-nya. Berarti sekarang lebih enak ya Mas ya? Lebih enak. Sejujurnya lebih enak karena talknya juga relatif lebih panjang karena kan kalau misalnya dulu tuh kayaknya kalau nggak salah ada tren di mana banyakin lagu sedikit ngomong. Dulu tuh ada tren seperti itu. Sekarang lagu itu kita bisa putar pakai aplikasi selain di radio. Artinya pendengar itu kalau mau dengerin lagu ya tinggal switch aja apa yang di mobilnya ke DPS atau digital platform streaming ya. Kalau misalnya
ke radio ya lebih ke interaksi dengan pendengar. Nyawanya radio itu menurutku adalah interaksi dan bagaimana pendengar dan semua yang mendengarkan itu terasanya diajak ngobrol. Merasa dilibatkan dalam obrolan, merasa dilibatkan dalam topik. Sehingga dia merasa kayak nyetir sendirian tuh ada yang di sampingnya untuk diajak ngobrol. Ada yang di sampingnya untuk nemenin. Begitu, jadi merasa tidak sendirian. Ada tren-trennya seperti itu mungkin ya. Terus kalau dari sisi penyiar sebenarnya dengan adanya perubahan dari yang konven menjadi digital, apakah ada tantangan tersendiri bagi penyiar gitu? Nah sekarang Gen FM itu kan punya program yang namanya nonton radio. Jadi nonton radio itu adalah sebuah istilah yang memang terkesan kayak istilahnya itu oksimoron. Oksimoron itu dua kata yang kalau disatukan sebenarnya merupakan sebuah ironi. Misal rahasia umum, rahasia kok umum. Nah itu loh. Misal nonton radio, radio kok ditonton gitu. Karena ternyata sekarang Gen FM itu punya program namanya nonton radio. Nonton radio itu adalah streaming kami, upaya kami dalam memasyarakatkan radio kembali supaya radio, karena keresahannya adalah berangkat dari radio sekarang itu kan yang tadinya hiburan rakyat, hiburan semua rakyat. Sekarang radio itu hanya hiburan yang punya mobil. Iya toh? Artinya yang bisa dengerin radio itu hanya orang yang bawa mobil. Kita nggak pernah di jalan lihat ada orang bawa radio segede gini hanya untuk dengerin RRI, hanya untuk dengerin Gen FM. Jarang gitu kan. Adapun kayaknya radionya mati. Gitu. Jadi lebih ke situ, lebih ke arah pengen memasyarakatkan supaya radio ini tetap bisa diakses dengan cara kita live streaming di TikTok, kita live streaming juga. Ini baru berjalan sebulan. Kita live streaming juga di YouTube, seperti halnya Reza Arab melakukannya di Marathon ya. Jadi kita juga streaming di YouTube supaya apa? Supaya kita lebih menjangkau banyak lagi platform. Karena tadinya gini, tadinya adalah orang TikTok itu memang kalau tidak suka itu tinggal scroll, ya toh. Ya memang ini perilaku yang memang harus kita amini karena perilaku konsumen dan penikmat penikmat media itu kan berubah-ubah. Kalau dulu kita nggak suka sama satu tayangan TV, kita bisa mendekat ke TV baru kita pencet tombol untuk ganti saluran TV-nya. Habis itu berubah ke arah remote TV. Kalau kita nggak suka sama ini tinggal pencet aja nggak sukanya. Berubah lagi ke arah kalau kita nggak suka tayangan ini tinggal pencet close aja. Kita cari pencet tombol close. Berubah lagi sekarang kalau kita tidak suka scroll. Kita tidak suka scroll. Kita tidak suka scroll gitu. Jadi retention orang menghabiskan waktu untuk nonton radio di TikTok itu relatif lebih singkat. Rata-rata 5 menit aja udah bagus banget untuk dengerin nonton radio di TikTok. Itu udah bagus banget 5 menit. Sekarang kita pengen itu orang itu yang tadinya di TikTok, kalau di TikTok dan di HP itu kan kadang nggak bisa disambi. Sekarang kita di YouTube. YouTube itu biasa ya sekarang perilakunya adalah orang nyalain TV, smart TV-nya ya, buka YouTube, nonton Gen FM, habis itu bisa sambil kerja, bisa sambil apa, bisa sambil nonton-nonton di HP-nya gitu. Jadi makin bisa disambi. Nah itulah bentuk adaptasi kita radio dan penyiar juga. Sejak saat itulah yang dulu penyiar itu kalau interaksi itu harus ada CTA, harus ada call to action. Sekarang kita tinggal tanya aja. Misal kita lupa sesuatu gitu. Misal, ada yang tahu nggak Sobat Gen, lagu Tulus yang baru itu judulnya apa ya yang ada ini ya? Itu kita nggak perlu nunggu telepon baru ada jawabannya. Kita udah langsung tuh teh hijau mas gitu. Jadi pola interaksinya lebih interaktif dan lebih mengajak pendengar itu untuk lebih engage ke kita. Misalnya ada satu kesalahan informasi, ya langsung dikoreksi. Tidak perlu langsung kayak DM, Mas tadi salah gini gitu. Kelamaan. Sekarang itu pola interaksinya itu lebih langsung, lebih direct. Itu sih mungkin perbedaannya dengan interaksi
zaman dulu dengan sekarang itu lebih ke situ. Kita tidak perlu lagi butuh kayak CTA. Ya walaupun CTA tetap diperlukan. Misal kayak, ada nggak Sobat Gen yang pernah mengalami kasus bahwa, kan kalau pagi itu kan topiknya ringan-ringannya. Ada nggak kamu pernah mengalami first date tapi langsung bikin kamu ilfeel? Nah itu, kalau kamu tahu, kalau kamu punya ceritanya langsung aja WhatsApp ke kita 08111 407 987. Kalau gitu, habis itu banyak WhatsApp tuh. Ada yang first date pertamanya ilfeel karena pasangan yang ditemui ini adalah orang yang kalau habis makan itu terus ngupil terus ini dicetek-cetekin. Kan ilfeel kan. Nah itu, ada cerita-cerita seperti itu. Sehingga banyak Sobat Gen yang relate dengan cerita, yang merasa terhibur dengan ceritanya. Tetap cerita dari pendengar ini adalah poin utama. Tapi interaksi dengan pendengar itu harus dibentuk, harus lebih engage lagi supaya loyalitasnya itu dia tidak akan pernah lupa. Kita telat live sedikit ya, misal jam 7 biasanya kita live, jam 7 lebih 4 kita telat langsung. Mas hari ini 4 menit telat ya, langsung dapat tindakan. Bahkan KPI lebih lama itu tindakannya daripada Sobat Gen lebih duluan, Mas telat 4 menit ya gitu. Seperti itulah yang sekarang pola siaran, pola engagement dengan pendengar itu lebih terasa gitu. Jadi beneran kita juga ditemenin ngobrol, beneran ada yang kita ajak ngobrol, pendengar juga merasa bahwa aku diajak ngobrol, interaksiku tuh berpengaruh gitu. Mati lagi mic-nya? Enggak. Oke, enggak ternyata. Orang-orang di belakang sudah suuzon. Oh mati lagi nih mic-nya nih gitu. Ya berarti kan kita bisa, pendengar atau ini bisa memilih channel apa yang dia inginkan ya, mau melalui apa aja misalnya. Kayak, dan media juga bermacam-macam. Nah dengan banyaknya media ini, nilai apa yang hanya bisa diberikan radio untuk pendengarnya sehingga mereka itu tetap setia, selalu tetap ingin yang dinanti-nantikan, oh acara apa maksudnya pengen mendengarkan ini gitu. Oke, pasti yang pertama yang tadi aku sampaikan bahwa yang pertama adalah yang penting itu adalah cerita dari pendengar. Karena Gen FM ini sifatnya adalah radio hiburan dan memang ketertarikanku di radio itu mungkin aku tidak mengalami di mana generasi yang mendapatkan berita itu dari radio, tapi radio itu sebagai ya hiburan aja, cerita-cerita tentang orang-orang kenapa lebih nyaman cerita di radio itu lebih mungkin karena lebih tidak terlihat, lebih tidak terbatasi dengan mungkin tidak ingin terlihat secara privasinya, mungkin tidak ingin terlihat seperti apa bentuknya. Masih bisa pakai, kita ini masih selalu pakai nama samaran. Contoh tadi pagi kami mendatangkan salah seorang quiz hunter yang bisa keliling 20 negara hanya lewat kuis. Percaya enggak? Enggak, bukan. Dirahasiakan dia namanya. Tapi namanya bukan Andi. Tapi memang quiz hunter seperti itu kita pengen tahu. Kita pengen tahu seperti apa sih kehidupannya. Apakah dia hanya bermodalkan keberuntungan, apakah bermodalkan apa. Dan kita samarkan nama serta tadi pakai masker. Kenapa? Karena itu melindungi privasi dia. Jangan sebagai hunter, benar. Karena dia di beberapa brand itu di blacklist. Iya, karena keseringan menang. Kita pengennya tuh yang menang tuh jangan itu terus. Kalau itu terus kesannya settingan gitu loh. Padahal ya emang ada orang yang menggantungkan hidupnya dari quiz hunter. Dia pernah jalan-jalan ke Polandia, memenangkan tiket final Euro. Jalan-jalan ke Korea hanya dengan membeli teh pucuk harum. Teh pucuk harum. Yang epic ceritanya begini tadi pagi. Yang epic itu ceritanya tadi pagi itu dia pengen menang di final Euro 2018. Cara lombanya itu adalah syaratnya itu banyak-banyakan beli. Dia beli, waktu itu dia mengunjungi satu supermarket atau satu minimarket, tapi di situ cuma ada 10 botol. Ini
botol minuman soda ya. Dia tanya, ini cuma segini Mbak stoknya. Iya kalau mau yang lebih ada nggak? Ada tapi di gudang, ini nomor gudangnya. Dia beli 2.400 botol. 2.400, taruhlah satu botol itu harganya 5.000. Kalikan 2.400. Ya sekitar 12-an juta mungkin ya. Tapi dia ke Polandia, benar ke Polandia. Wah itu nggak tahu tuh habis berapa. Tapi uniknya adalah yang datang itu kalau orang habis belanja itu kan bawa plastik. Dia bawa truk. Datang ke 2.400 botol, bayangkan. Ya akhirnya dia jual. Dia jual ke ini, dia jual ke apa. Yang penting kan struknya ada. Nah dia jual ke distributor. Nah pola interaksi seperti itu yang maksudnya adalah apa ya, baru gitu, baru buat kami gitu. Pertanyaannya apa tadi Mbak ya? Kok jadi nyampe ini ya, nyampe 2.400 botol. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya nilai apa yang kan Oh banyak. ini yang penting nilai Nilainya. apa? Yang hanya kalau orang bisa milih radio. Iya nilai yang menurut kami satu cerita tadi. Yang kedua itu adalah interaksi, pola interaksi. Orang tuh sekarang ada gejala di mana sekarang itu orang gampang merasa kesepian, gampang orang tuh merasa lonely, even itu di tempat ramai gitu. Jadi mendengarkan radio di tempat ramai seperti stasiun gitu. Orang lebih enjoy dengerin musik kok ketimbang ngobrol sama orang sebelahnya gitu. Seperti itu halnya dengan orang yang pengen ditemenin ketika lagi nggak ngapa-ngapain di rumah gitu atau IRT gitu yang habis nganterin anak pengen nggak ngapa-ngapain ya udah dengerin radio aja. Karena nilai elemen radio yang menurutku belum tergantikan sampai sekarang, mungkin Mbak Yanti juga punya pendapat yang sama ya, adalah elemen of surprise. Kita bisa kok memilih lagu, misal tiba-tiba, aku pengen dengerin Chris Patih yang tapi bukan aku. Bisa aja kita. Tapi alangkah lebih surprise, alangkah lebih menyentuh ketika tiba-tiba lagu Chris Patih tapi bukan aku itu terputar sendiri di radio jedek kayak, ya pas banget lagi lagunya. Nah itu loh, ya kan. Ada momen of surprise itu yang sampai sekarang mungkin banyak beberapa orang yang mungkin tumbuh di radio, tumbuh bersama radio, mengalami momen of surprise itu. Nah itu yang harus selalu kita jaga untuk menjadi apa ya, selling point lah di radio itu sendiri. Mendengarkan radio itu, ya kalau musik semua juga sama kok. Bahkan sekarang orang punya akses terhadap musik itu, ya sama aja. Spotify bisa. Pengen dengerin apa? Aku pengen dengerin lagunya Shawn Mendes yang Badak dan Ikan deh gitu. Badak dan Ikan gitu loh. Nah itu lagu itu. Tapi orang tuh kayak pengennya tuh lagi sendirian terus tiba-tiba tiba-tiba terputar. Jangan lagi, ya Allah lagunya aku banget. Nah. Padahal itu kan sebenarnya penyiarnya itu juga nggak ngeset itu untuk kamu. Tapi kadang-kadang kamu merasa kayak, ini lagi lagunya. Nah itu loh, momen-momen seperti itu yang terus dan selalu harus kita jaga gitu. Baik, sebenarnya masih banyak Mas yang saya mau tanyakan. Sampai maghrib aja nggak apa-apa. Nah ini pertanyaan buat berdua deh, buat Mas Yusril dan Mbak Yanti. Kalau boleh tahu, ini apa yang harus dipertahankan di radio maupun atau dan satu hal yang perlu diubah dari radio agar tetap relevan di masa kini dan mendatang. Monggo. Siapa dulu nih? Saya dulu deh, biar nanti yang ada isinya belakangan gitu. Lah, enggak lah. Kalau aku yang harus dipertahankan yang pertama adalah interaksi itu jangan sampai hilang gitu, karena dari point of view radio komersil, radio yang hiburan gitu terutama, ya pola interaksi itu adalah yang menjadi nilai penting lah dalam radio itu sendiri gitu. Yang kedua ya jangan sampai kehilangan yang harus dipertahankan ya, yang harus dipertahankan itu adalah penyiarnya ya.
Ya, jangan sampai. Kenapa penyiar? Iya, jangan sampai gini, jangan sampai karena sekarang itu apa-apa bisa AI. Ya, akhirnya moment of kesalahan penyiar itu menjadi unik tersendiri loh, ya kan. Misal penyiar ada salah nyebut iklan gitu. Wah, itu jadi wah, aku pernah itu kejadian ya salah nyebut iklan, yang ini banyak banget yang nge-DM. Jadi ini apa ini Mas gitu. Ketidaksempurnaan penyiar itulah yang membuat radio itu semakin terasa kedekatannya dengan kita. Jadi kita serasa kayak memang diajak ngobrol sama teman main aja gitu sih. Yang dari aku harus dipertahankan. Dari Mbak Yanti? Iya, kalau dari tadi Mas Yudhistira tadi bilang yang dipertahankan adalah penyiar dan interaksi gitu ya. Ya, karena agak beda perspektif dari dua beda radio, karena ini perspektif swasta dan ini radio publik. Mungkin ini akan memperkaya aja siapa yang harus dipertahankan ya. Kalau tadi itu memang benar sih, kalau penyiar tuh memang harus dipertahankan. Karena apa-apa semuanya AI itu tidak bisa mewakili interaksi penyiar dengan audiens. Bayangkan kalau misalnya kita harus berinteraksi dengan audiens, dengan audiens ya. Saya pernah tuh kayak berinteraksi dengan bot aja di WhatsApp, itu bikin kita jadi frustasi loh. Iya, karena dia tuh nggak bisa memuaskan kita ngobrolnya kan. Dia itu interaksinya dia itu kan berdasarkan biasanya frequently ask question gitu kan. Itu aja yang akan dia jawab. Sehingga kita frustasi gitu. Bayangkan kalau penyiar radio kayak gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan nggak enak kita ngobrol sama Google Voice gitu, nggak enak. Itu aku setuju ya, bahwa yang harus dipertahankan salah satunya adalah penyiarnya sebagai dia adalah yang ngedrive acara itu gitu. Walaupun di balik itu banyak orang, ada produser, scriptwriter, music director dan lain sebagainya, tapi ujung tombaknya adalah si penyiarnya gitu, mau nggak mau. Tapi kalau dari perspektif radio publik, hal lain yang perlu dipertahankan selain interaksi penyiar adalah lokalitas ya, bahwa nilai-nilai kelokalan itu harus dipertahankan karena kami memiliki semua radio di seluruh Indonesia, nilai kelokalan itu harus dipertahankan. Kadang ada juga kayak misalnya radio Pro 2 di mana terus bergaya Jakarta gitu, kayak sia-sia nggak sih, karena iya kan? Betul, saya setuju itu. Iya betul, kayak misalnya Pro 2 Jogja ya sesekali pakai bahasamu itu nggak apa-apa. Bahasa Jogja aja nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, asal kamu jangan pakai bahasa Jawa Timuran. Iya benar. Nah itu sebenarnya itu adalah nilai plus ya bagi radio-radio di daerah gitu terutama. Kenapa? Karena sekarang di konten di sosial media pun itu nilai lokal itu ternyata banyak menarik perhatian atau view-nya itu tinggi sebenarnya. Jadi jangan apa-apa itu selalu ngelihatnya ke Jakarta. Oh mesti kayak Jakarta. Buktinya dia yang logatnya Jawa aja di Gen FM laku. Gitu? Ya itu lebih ke murah juga sih. Jangan dibuka di sini. Jadi nilai lokal itu sebenarnya perlu dipertahankan agar radio itu tetap bisa bertahan juga di itu otentik dan tetap bisa bertahan di publik gitu. Kenapa? Karena kami sekarang mungkin kalau dulu kita akan menjadi kompetitor, sekarang tuh kami memiliki satu perjuangan yang sama, yaitu bertahan supaya radio ini tidak ditinggalkan oleh audiensnya. Benar. Sekarang tuh lebih ke kolaborasi ya. Kolaborasi ya? Benar. Kalau dulu itu radio dan radio lain itu rivalitas. Iya betul. Kemarin Gen FM, RRI, siapa dia? Gitu. kemarin itu kolaborasi antara Prambors dan Jak FM. Nah, saling video call. Nah itu adalah upaya cara kita untuk sekarang itu bukan zamannya bersaing, sekarang itu gimana caranya. Ayo bareng-bareng ekosistem radio ini kita bangkitkan lagi. Iya. Karena buat orang-orang yang pernah tumbuh besar dengan radio, pola interaksi itu dan hiburan radio itu tidak akan pernah tergantikan. Iya. Makanya saya mungkin dia juga setuju bahwa kami berterima kasih kepada Perpustakaan Bank Indonesia mengundang radio gitu ya hari ini gitu. Betul. Karena sebenarnya kami udah nggak rivalitas kayak dulu lagi sih. Kami sama-sama berjuang untuk kembali ya membuat radio itu menjadi primadona di tengah masyarakat gitu. Ya betul, setuju sekali. Tepuk tangan semuanya buat Mbak Yanti dan Mas Yusril. Tepuk tangan lagi dong yang kencang.
Tepuk pramuka dong. Ah, nggak usah. Nggak usah. Tepuk tangan sekali aja dong. Sekali gimana Oke, tuh? sekali ya. Sekali lagi dong. Oke, sip, makasih. Biar ngetes aja nggak pada ngantuk gitu. Oke, terima kasih Mas Yusril dan Mbak Yanti. Nah, tadi dari dua perspektif yang berbeda dari radio konven dan dengan radio swasta, kita melihat satu hal yang menarik. Radio mungkin berubah cara hadirnya, tetapi kebutuhan audiens terhadap koneksi, informasi terpercaya dan cerita tetap ada. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Nanyanya jangan susah-susah ya. Kalau nanya susah ke fisika Mbak dan Yanti kimia. aja ya. Kami mengundang peserta yang hadir secara langsung untuk mengangkat tangan, sementara yang tergabung melalui Zoom dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand. Untuk yang hadir mungkin 3 penanya dulu ya. Mas yang pakai kacamata, Mas ya itu yang tengah, sama Mbak yang jilbaban coklat. Ya dirimu. Ya, makasih. Yang mana? Ya, yang ini. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih. Sebutkan nama, instansi, dan pertanyaannya. Saya Guido Wijaya dari Umum. Terima kasih untuk pemaparannya, sangat menarik. 2 radio yang berbeda, satu radio publik ya, radio publik atau swasta. Dan berbeda juga targetnya. Yang satu billing, yang satu ini. Karena saya pernah kerja di radio swasta. Di Radio Sonora sebagai news anchor saya cari berita. Ya. Jadi makanya saya tahu kalau dibilang ini. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada, mungkin bisa ke Bu Yanti atau Pak Yusril. Bagaimana sih radio itu mempertahankan independensinya terhadap perpolitikan yang sekarang terjadi? Iya, karena kan satu kalau di era ini kan Bu Yanti aja kayaknya itu Iya ya. itu sebenarnya. Sebenarnya ke sana sih arahnya. Iya. Tapi saya jangan kan ke saya ya. Biar berimbang Pak, berimbang. Jadi karena radio RRI kan punya mandat sendiri untuk sebagai lembaga penyiar publik. Tanda kutip, apakah independensi ini tetap dipertahankan sampai sekarang? Atau akankah ini cuma di Jakarta doang, tapi di muatan-muatan lokal di radio-radio setempat digunakan untuk sebagai propaganda atau apa? Itu sih Bu yang saya ingin tahu. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf kalau pertanyaannya agak-agak sulit. Terima kasih. Sulit banget itu Pak. Jangan diulang ya Pak ya. Iya. Mau nanya selanjutnya atau dikumpulin? Mau pertanyaan, terserah. Gimana? Oke, dengan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bu ya. Masih siang? Masih siang. Ya, selamat siang. Sangat menarik pembicara pada hari ini, baik Ibu Yanti juga Mas Yusril. Dan saya dari IBI Jakarta, akademisi Bu ya, peneliti. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Yanti, bagaimana analisis Ibu ke depan terkait dengan analisis Ibu Yanti terkait dengan eksistensi, relevansi, dan efektivitas RRI di tengah persaingan platform digital. Sebentar. Sudah benar. Mbak Rumi. Bentar. Ya. Mbak Rumi ini nggak mengajak ini ya, mahasiswa S3 semua ya sebagai, ini undangannya mahasiswa S3. Masyarakat. Saya udah sengaja nggak usah pakai titel-titel lah gitu. Terima kasih Bu. Bu Yanti sih pakai titel-titel segala. Jadi pertanyaannya kayak gini, nggak apa-apa Bu. Terima kasih Bu. Oke. Dengan Pak siapa? Pak Rahmat Jaya dari IBI Jakarta. Rahmat Jaya ya, oke. Relevansi, eksistensi, satu lagi efektivitas. Berat ya. Selanjutnya. Aku lagi disertasi tuh. Makanya iya, kita lagi dosen penguji nih kayaknya. Kakak jangan berat-berat ya. Oke. Kalau kakak nanya soal politik lagi ya. Enggak sih Mas lagi. kayaknya. Oke, silakan.
Selamat siang Mas Mbak, Ya. perkenalkan saya Asri dari Perkumpulan Komunitas Organisasi Pendidikan Semua Murid Semua Guru. Apa itu singkatannya? Singkatannya SMSG, Oh tapi ya. dari Semua Murid Semua Guru yaitu sebuah perkumpulan organisasi dan komunitas pendidikan. Tahun berapa didirikan organisasi? Oh enggak usah ya. Oh, ya, lanjut, Nanti kita lanjut. ngobrol di belakang aja Oke, kali oke, Mas, oke, kalau oke, ini oke. takut kepanjangan. Oke, benar. Oke, mungkin aku sebelumnya saya Gen Z, jadi mungkin kalau pertanyaan ini agak lebih ingin bertanya kepada Mas Yusril terkait tentang radio. Karena kan bagi saya kalau radio ini bukan media yang sering kami dengarkan gitu untuk Gen Z mungkin untuk saya terutama. Terus tadi mungkin saya tertarik soal yang moment of surprise tadi. Kalau moment of surprise mungkin saya tangkapnya adalah sebuah bisa dibilang sebuah nilai yang mungkin jadi dibawa untuk biar orang-orang bisa mendengarkan radio itu tadi. Nah gimana kalau dari sisi Gen FM mungkin atau dari Mas Yusril gimana bisa menjaga moment of surprise itu. Sementara kan surprise ya ini kayak kita nggak tahu nih apakah ini benar-benar bisa sampai ke pendengarnya atau mungkin seperti apa mungkin metodenya atau mungkin teknisnya supaya benar-benar momen of surprise ini bisa sampai nih ke pendengarnya. Terutama mungkin bagi aku yang juga Gen Z yang kayak kadang ngerasa pas banget nih tapi kadang ngerasa kayak kurang cocok deh kayak gitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Asri. Silakan Ibu Yanti menjawab dua pertanyaan dari dosen ITS dan juga dosen dari Sonora. IAIN. IAIN. Oh IAIN lama banget istilahnya. Mas siapa tadi? Mas Widodo ya? Mas Wido masih ngantor di Gajah Mada? Oh, udah enggak sekarang. Iya, karena kan Sonora di situ. Ya. Sama apa sih? Masih ada enggak sih itu? Apa sih namanya? Motion Radio. Motion Radio. Motion Sonora, satu lagi dia satu grup sama Smart FM, betul. Itu biasanya semuanya di Gajah Mada, di belakang Gramedia dia. Iya, iya, iya. Oke. Jadi apakah kami ini independen atau tidak? Itu jawabannya harus independen ya. Saya misalnya, kalau saya terdeteksi sebagai salah satu anggota partai A gitu ya, atau saya terdeteksi sebagai salah satu staf ahli B gitu, maka saya harus mengundurkan diri dari RRI. Itu harga mati. Jadi nggak bisa ditawar. Lalu apakah di daerah-daerah itu bisa digunakan untuk hal itu? Tidak bisa, karena monitoring itu semuanya. Jadi radio itu kan seperti karena Mas Wido juga di radio, pasti kan semua siaran itu terekam gitu ya. Dan di RRI itu monitoring itu ada satu divisi yang tugasnya memang memonitor. Misalnya ada 40 orang gitu, masing-masing itu dibagi dia memonitor misalnya Pro 1 Surabaya, Pro 1 Bandung, Pro 1 apa, itu jatahnya dia memonitor. Dan itu dia bikin laporan. Jadi apakah di seluruh Indonesia RRI bisa digunakan untuk kendaraan politik? Jawabannya adalah tidak. Karena terdeteksi itu misalnya digunakan untuk partai politik tertentu, maka jawabannya adalah harus mengundurkan diri. Jadi tidak bisa kami menggunakan RRI sebagai propaganda politik, itu tidak bisa. Contoh kalau misalnya di dalam kalau kita menuju pilpres atau pilkada, itu kami harus memberikan jatah yang sama kepada semua partai yang terlibat dalam pemilu. Apakah itu pemilu atau pilkada ya, misalnya ada 3 partai, maka semuanya harus mendapatkan hak untuk menyampaikan opininya dalam siaran pemilu kami gitu misalnya. Jadi ketentuan-ketentuan KPU itu secara ketat harus dipenuhi oleh RRI, karena kami ada KPI juga yang akan menegur apabila kami melakukan kesalahan. Gitu. Misalnya kami tidak memberikan hak suara yang sama kepada misalnya kepada PDIP, kepada Golkar atau kepada yang lain, Gerindra dan sebagainya, itu biasanya kami kena tegur. Itu secara tertulis. Jadi RRI tidak bisa digunakan sebagai kendaraan politik dari partai politik manapun, dan itu bebas dari pengaruh politik manapun ya. Tapi misalnya pemerintah gitu. Nih beda lagi ya. Kalau pemerintah, karena kami memang dibiayai oleh APBN,
misalnya program-program pemerintah seperti misalnya Astacita atau 11 program presiden, itu kami wajib untuk memiliki jam tertentu untuk menyiarkan misalnya Astacita, memproduksi konten-konten Astacita, atau juga 11 program unggulan presiden gitu, bukan unggulan, prioritas, 11 program prioritas presiden, itu wajib. Tapi apakah kami juga misalnya, kita katakanlah misalnya MBG, pasti itu yang mau ditanyakan ya, MBG atau Koperasi Desa Merah Putih, apakah kami secara cover both side gitu, meliputnya? Jawabannya adalah iya. Jadi ada informasi misalnya dari Presiden Prabowo menyampaikan mengenai program MBG dan juga program Koperasi Desa Merah Putih misalnya, maka misalnya ada kejadian apa di salah satu daerah, misalnya ada keracunan dan lain sebagainya, kami juga menginformasikannya secara tidak dilebih-lebihkan, berimbang dua-duanya gitu. Intinya seperti itu Mas Wido. Oke, makasih Mas Wido. Ini yang paling berat gimana ini? Ya, ini tapi tadi terkhusus untuk Bu Yanti ya katanya ya. Oh, ya, silakan Ibu, silakan. Kamu nggak mau bantu aku? Aku nanti mendukung dari jauh. Mas siapa tadi? Mas Rahman. Mas Rahman. Dari IBI. Dari IBI ya. IBI ini apa? Aku nanya aja dulu, buying time. Ya. Waduh. Bisnis. Bisnis ya. Ini tentunya terkait dengan sustainability. Ya. Agak berat ya pembicaraan kita sore ini. Iya, makanya. Oke, bagaimana mempertahankan eksistensi itu pertama ya. Bagaimana cara RRI mempertahankan eksistensinya? Tidak lain tidak bukan adalah dia harus mengikuti tren. Dia harus mengikuti tren teknologi yang ada atau juga tren yang apa yang sekarang lagi diminati oleh audiens. Misalnya, audiens sekarang trennya adalah sosial media. Ya kami juga punya sosial media, kami juga menjangkau audiens kami melalui sosial media. Kayak misalnya tadi Yusril bercerita mengenai misalnya siaran di YouTube, kami juga melakukan hal itu. Gitu. Karena kenapa? Karena memang trennya sekarang kita tidak bisa mengandalkan hanya terestrial, hanya pemancar konvensional. Kami menyebutnya terestrial ya, pemancar terestrial. Misalnya pemancar FM. Bahkan hanya satu-satunya radio di Indonesia yang sudah siap dengan pemancar digital itu adalah RRI. Kamu belum punya kan? Belum punya karena iklannya belum cukup untuk beli itu. Karena terlalu mahal pemancarnya. Iya betul. Tapi kamu bisa nebeng nanti ke RRI. Ayo. Nanti saya ajukan deh. Collab. Iya, karena satu pemancar digital, kalau kita kan satu pemancar itu satu frekuensi, betul kan? Tapi kalau pemancar digital, satu pemancar digital itu bisa diisi 9 frekuensi. Itu DAB Dan ya. gratis katanya Bu ya. Nanti kalau misalnya dari Komdigi mempersilahkan RRI untuk menggratiskan, kita gratisin. Iya, tenang. Jadi intinya eksistensi itu bisa kami pertahankan dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan juga mengikuti perkembangan di tengah masyarakat Indonesia. Apa sih yang menjadi kebutuhan audiens? Itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi. Lalu terus kedua tadi apa? Eksistensi, relevansi, dan efektivitas. Itu dia, dari bahasanya saja sudah tidak familiar itu. Bagaimana kami bisa tetap relevan ya, terutama bagi audiens yang muda, terutama Gen Z gitu kan. Karena kalau di Gen FM misalnya dia memakai moment of truth, moment of surprise. Nah sebenarnya hal itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh RRI. Misalnya kayak shocking song, kami menyebutnya gitu kan. Ada dalam 1 kali 1 jam misalnya satu misalnya kan Gen Z Pro 2 ya. Pro 2 itu misalnya biasanya memutarkan musik dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi terus ada shocking songnya yang mungkin akan membuat orang kaget gitu kan. Banyak hal-hal yang yang dilakukan oleh RRI untuk tetap relevan bagi masyarakat yang ada sekarang, terutama sebenarnya yang menjadi PR RRI adalah generasi muda. Itulah kenapa RRI itu kemudian punya Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Kenapa? Jadi itu sebenarnya kami menganut sistem itu dari Swedia ya. Swedia itu punya P1, P2, P4. Jadi ketika saya tanya kenapa sih harus ada PPP gitu kan? Ternyata karena
pendengar muda itu makin berkurang. Jadi tugas kayak di Pro 2, tugasnya adalah menggayat pendengar muda, kemudian nanti begitu usianya beranjak maka dia bisa dipindahkan ke Pro 2, dari Pro 2 ke Pro 1, bisa dipindahkan nanti ke Pro 3, karena Pro 3 itu kan news. Dulu satu reporter dia tuh hanya mereport misalnya, oke, saat ini saya berada di Jalan Rasuna Said melaporkan kondisi lalu lintas dari arah ini ke sini, hanya audio. Hanya menghasilkan audio. Lalu sekarang satu reporter dia wajib menghasilkan berita report audio untuk radio terestrial, tapi kemudian dia juga wajib punya berita yang visual untuk RRI Net, yaitu televisi streaming, kemudian dan juga sosial media. Kemudian dia juga wajib untuk menulis berita untuk rri.co.id. Artinya dengan jurnalisme multiplatform, satu orang itu sekarang harus menghasilkan lebih dari satu berita ya dalam berbagai platform yang berbeda. Nah, itu adalah efektivitas yang saat ini kami terapkan di seluruh RRI di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Makasih Mas Rahman. Luar biasa. Itu jawaban yang harus kita harapkan ya. Sekarang giliranmu. Baik, selanjutnya pertanyaannya Mbak Pertanyaan Asri. selanjutnya dari Asri tadi ya. Saya menjawab dari Asri. Menurutku pekerjaan sebagai penyiar itu bukan hanya sekedar ngomong di depan aja, bukan hanya menyampaikan apa yang pengen disampaikan, tapi yang menjadi effort, yang menjadi kesulitannya adalah stay relatable. Selalu merasa bahwa dia itu relate dengan banyak hal. Dia nggak tahu banyak tentang politik ya, dia harus tahu tentang politik gitu. Jadi stay relatability melingkupi masalah bagaimana kewajiban seorang penyiar itu adalah observasi. Observasi terhadap situasi yang ada, observasi terhadap keresahan yang sekarang dialami oleh anak muda. Caranya gimana? Caranya ya mungkin lewat sosial media, lewat interaksi dengan anak muda, lewat interaksi dengan Gen Z. Kita juga banyak anak-anak magang yang di Gen FM, di grupnya Mari itu kita. Oh, salah satu anak magangnya ini ada yang pakai polo ini. Ini katanya diambil dari film Russell ya ini ya. Ini film Up ya katanya. Nah itu salah satunya di situ. Jadi kita tahu apa-apa yang menjadi keresahan Gen Z zaman sekarang. Nah dari keresahan itu kita tarik. Jangan membuat seolah-olah kita sedang mempresent lagu. Ini tekniknya ya, secara teknis ya. Jangan membuat seolah-olah kita sedang mempresent sebuah lagu. Tapi buatlah dari payung besar ini, dari payung besar cerita itu, seolah-olah lagu itulah yang menemukan kamu. Jadi membuat cerita besar dulu, ini secara teknis ya, membuat cerita besar dulu tentang apa yang sedang dialami anak muda zaman sekarang, tentang hubungan yang mungkin tidak pernah ada kejelasan, tentang cinta yang dipendam tapi tidak pernah tersampaikan. Dari hal-hal seperti itu, bahasa-bahasa seperti itulah yang harus kita tahu juga. Ketika lagu itu terputar, maka kenalah itu. Satu lagu memang hanya punya satu pesan, tapi satu lagu ini bisa menggambarkan 1000 cerita dan 1000 keresahan anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Nah, untuk efektivisasi, nggak usah. Ini sudah dijawab dengan sangat bagus oleh Bu Yanti ya. Sudah itu saja ya. Pokoknya payung besar dulu, baru pokoknya jangan membuat pendengar itu merasa dipresent atau merasa lagu ini untuk kamu, tapi buatlah lagu inilah yang menemukan kamu. Asik. Aku romantis. Oke. Buat ini ada pertanyaan dari Zoom oleh Pak Pram Pamungkas. Halo Kak, selamat siang. Aku Pram Pamungkas dari Bandar Lampung.
For your information, aku adalah salah satu penyiar pelajar broadcaster Academy Batch 6 dari Pro 2 RRI Bandar Lampung yang mengisi spesial program di jam 8 sampai 10 malam setiap harinya. Izin bertanya Kak, apakah menurut Bapak Ibu Radio nantinya akan benar-benar berubah menjadi media digital sepenuhnya? Atau frekuensi radio tetap akan memiliki tempatnya sendiri? Dan satu lagi pertanyaan lagi Kak, apakah era radio akan mungkin untuk kembali lagi? Karena kita tahu kebanyakan Gen Z zaman sekarang banyak yang mulai menyukai hal-hal jadul atau lama seperti menggunakan kembali earphone kabel, dan pun mungkin juga mulai jenuh dengan platform streaming musik dan menginginkan perbincangan seru di radio beserta lagu-lagunya dan sebagainya. Karena aku percaya bahwa radio masih penting sampai kapanpun Kak dan Bu. Oke. Demikian. Di atas tadi dia bilang Bapak Ibu, di bawah Kak dan Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Aku kadang Kak, kadang Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini mau dijawab siapa dulu nih? Dari Bu Yanti dulu. Oke, terima kasih Pram Pamungkas di Bandar Lampung yang juga adalah penyiar pelajar broadcaster Academy Batch 6 dari Pro 2 RRI Bandar Lampung. Ini adalah, balik lagi ke Pak Hasan Rahman ya, ini salah satu cara RRI untuk tetap relevan di tengah anak muda. Karena memang Pro 2 di seluruh Indonesia itu punya program di mana pelajar itu bisa siaran di Pro 2-nya masing-masing, termasuk di RRI Bandar Lampung. Ini udah batch 6, berarti bagus. Kalau kata Pram, apakah radio nantinya akan benar-benar berubah menjadi media digital sepenuhnya? Kalau sepenuhnya berarti dalam artian terestrialnya sudah tidak ada gitu ya. Kalau sepenuhnya yang dimaksud adalah apakah nanti dia hanya ada di kayak sosial media, YouTube, atau tidak ada di radio yang berfrekuensi. Sebenarnya pertanyaan ini agak membingungkan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti pemancar yang terestrial yang tradisional atau pemancar FM itu akan berubah menjadi pemancar DAB+ atau juga mondial gitu. Karena seperti televisi, kita tahu televisi sudah meninggalkan yang tradisional ya. Yang apa namanya? Sekarang full televisi sudah berada di pemancar digital. Nah, artinya radio kemungkinan akan juga berada di pemancar digital. Jadi kalau ditanya benar-benar menjadi media digital sepenuhnya bisa jadi. Tapi tentunya tetap di pemancar digital pun ada frekuensi gitu. Yang tadi saya sebutkan kalau misalnya di DAB+ itu satu pemancar bisa diisi oleh sekian kanal atau sekian channel gitu ya. Jadi pertanyaan ini kalau misalnya perspektifnya adalah apakah tetap akan ada frekuensi radio, aku rasa tetap akan ada frekuensi radio. Dan apakah radio bisa bangkit kembali? Menurutku sangat bisa, karena kalau misalnya Pram atau Bapak Ibu yang ada di sini atau teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya melihat tren yang ada di TikTok gitu, bahkan teman saya ada yang siaran di TikTok. Teman kamu ada yang siaran di TikTok nggak? Ada, Mas Awang. Iya kan? Maksudnya sekarang orang itu pengen lagi request zaman dulu kayak siaran-siaran di TikTok itu, mereka tuh siaran-siaran lagu-lagu nostalgia loh. Dan mereka itu melayani request layaknya radio-radio zaman dulu. Terus dibacain requestnya buat siapa, aku mau request buat Mas Yusril yang ada di Gen FM gitu. Itu kayak begitu lagi, aku ngeliat di trennya di TikTok kayak gitu. Artinya apa? Artinya radio itu tidak ditinggalkan, hanya dia berubah platform aja. Kalau dulu kayak ini radionya, sekarang radionya tuh ada di sini. Berarti platformnya aja yang berbeda, tapi radionya tidak hilang. Radio tetap ada. Kenapa? Susah buat ninggalin radio. Kenapa? Radiolah yang sangat mengerti audiens gitu. Coba bayangkan dengan televisi. Apakah ada komunikasi dua arah di televisi? Enggak ada. Penyiarnya ngomong sendiri. Terus kita cuma menerima apa yang disampaikan. Itulah kenapa sosial media itu bisa naik. Karena dia sebenarnya meniru radio. Kenapa? Karena dalam radio seperti tadi Yusril bilang bahwa ada ada komunikasi dua arah, ya,
antara si penyiar dengan audiensnya. Itulah yang tidak dimiliki oleh misalnya televisi. Nah, sementara kalau sosial media dia bisa komen, tapi kalau radio dia bisa telepon, artinya bisa bercakap langsung gitu. Dan itu nilai yang susah untuk dihilangkan. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri, dia pasti bakal ngobrol sama orang lain. Dan itu hanya bisa difasilitasi oleh radio. Jadi menurut aku radio bisa bangkit kembali, bisa bangkit lagi dan akan bisa semasa golden eranya itu seperti itu, aku rasa bisa gitu. Mau ditambahkan? Benar. Selama masih ada orang-orang seperti Bu Yanti ya, kita dulu beberapa tahun yang lalu kita selalu percaya bahwa kami pelaku yang ada di radio selalu percaya bahwa radio tidak akan mati. Sekarang apa yang menjadi belief kami adalah radio akan bangkit lagi. Jadi yang tadinya kita berangkat dari radio tidak akan pernah mati menjadi sepertinya ini akan bangkit lagi nih. Dengan penyesuaian yang ada, dengan pola interaksi yang juga berbeda, dengan platform yang lebih borderless karena yang mendengarkan kita tidak hanya daerah-daerah yang ada di sekitaran radio tersebut saja, tapi lebih ke Indonesia bahkan dunia. Bahkan Donald Trump kita paksa untuk mendengarkan Gen FM lewat asistennya ya, enggak, tentu saja itu bercanda. Nah, intinya adalah begitu. Intinya kalau memang pertanyaannya adalah apakah radio akan bangkit lagi? Belief kami, kepercayaan kami, menurut keyakinan kami, radio akan bangkit lagi. Betul. Dengan platform dan pola yang berbeda. Ya. Itu. Nah, salah satu bentuknya bahwa bukti nyatanya adalah Pram ini. Dia kalimat terakhirnya aku percaya bahwa radio masih penting. Lah dia sendiri kan anak Gen Z. Dia aja sudah balik ke radio. Iya betul. Karena mendengarkan hal-hal yang terkesan dalam tanda kutip retro sekarang itu juga marak lagi. Betul. Iya. Itu kayak culture ya. Culture, iya kayak menjadi satu culture sendiri yang dulunya dianggap bahwa alay apa segala macam gitu. Beda. Sekarang iya. Sekarang aja nyanyi banyak toppingnya, ada bintang di sini gitu. Ada banyak toppingnya gitu. Itu marak lagi gitu. The centil era. Betul. Era-era cewek-cewek centil gitu marak lagi. Balik lagi itu kan yang siklus. Betul. Jadi apakah radio bangkit lagi? Kami berdua optimis. Jadi optimis. Kami berharap Anda juga optimis. Yes. Baik, tepuk tangan untuk kedua narasumber. Senang sekali hari ini kita mendapat wawasan terkait radio. Nah, tidak berhenti di sini, Bapak Ibu juga dapat memperdalam bacaan tentang topik hari ini dengan membaca buku dari koleksi Perpustakaan Bank Indonesia. Ini ada tayangan. Interpersonal itu kan payung gedenya. Iya. Jadi mungkin teori-teorinya bisa diimplementasikan sekarang tuh lebih banyak ke digital, ke media baru. Jadi tuh teori-teorinya tuh udah banyak prosumer sekarang. Ya. Produser juga, konsumer juga gitu. Jadi mereka arahnya sekarang ke sana. Di media sih. Yes. Semua buku itu ada di Perpustakaan BI ya? Ada di Perpustakaan BI, kalau mau minjem silakan. Iya. Baik, dari diskusi hari ini kita dapat menarik 3 pelajaran. Pertama, radio itu tidak hilang, tetapi terus mengubah cara hadirnya. Kedua, teknologi memperluas jangkauan, sementara kekuatan utama radio tetap terletak pada suara, cerita, karakter penyiar, dan rasa ditemani. Ketiga, relevansi harus berjalan bersama kepercayaan, terutama bagi radio publik yang mengemban fungsi edukasi, informasi, hiburan sehat, dan pelayanan publik. Dengan demikian, reinvention bukan berarti meninggalkan jati diri, melainkan membawa nilai utama radio ke dalam cara-cara baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian, terima kasih Bu Yanti, Kak Yusril atas wawasan dan pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir secara langsung maupun mengikuti kegiatan di Zoom.
Semoga diskusi hari ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita untuk terus beradaptasi, berinovasi, serta melihat perubahan teknologi sebagai peluang untuk menciptakan nilai baru. Sebelum mengembalikan acara pada MC, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Minta cakepnya ya. Cakep. Ke perpustakaan mencari bacaan. Cakep. Singgah sebentar membeli jamu. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Semoga bertambah wawasan dan ilmu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya.